sebenarnya kita ingin memadukan antara budaya dengan konservasi, Bang. Karena kan ini duta, ini kan sebenarnya duta itu semacam ambasador ya. Orang yang mungkin akan menyebarkan gema konservasi itu ke khalayak luas. Nah, aneh juga kalau kita mau menyebarkan ke khalayak luas di sekitar Taman Nasional Gunung Halu Salak kan budayanya Sunda, tapi mereka nggak paham budaya Sunda gitu, kan aneh juga. Jadi kalau seandainya mereka sudah membawa budaya Sunda, kemudian kita satukan dengan konservasi, mudah-mudahan ini bisa jalan nih, konservasi dan budaya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Explore, terima kasih atas perhatiannya selama kita menayangkan tayangan channel Explore Media. Hari ini kita ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak dalam kegiatan pemilihan Duta Tanah Alisa 2021. Nah, bersama kita saat ini adalah Kang Erlan. Siap. Sebagai ketua panitia dari kegiatan pemilihan Duta Tanah Alisa. Oke. Kita langsung nih ya Kang Erlan ya. Siap, Bang. Sebagai sebuah prolog, Kang. Kira-kira ini latar belakang ide dan gagasan terbentuknya acara ini tuh bisa diceritain nggak sih ke Sobat Explore, Kang? Baik, terima kasih, Bang. Jadi sebetulnya basicnya itu sebenarnya ini melaksanakan tugas kita ya sebagai bentuk dari kegiatan pendidikan konservasi alam sebetulnya. Edukasi. Itu basicnya. Cuman dalam pelaksanaannya kita berpikiran lain bahwa ternyata di dalam pengelolaan itu kita butuh dukungan generasi muda. Kenapa? Ya, yang pertama kita tahu generasi muda ini energinya masih fresh. Fisik masih kuat, kreativitasnya tinggi, gitu kan. Kemudian juga dia bisa bermain leluasa di medsos. Itu yang kita tangkap dari potensi dari generasi muda saat ini, Bang. Nah, dari sana kita berpikiran sepertinya kita harus membentuk suatu wadah kelompok generasi muda unggulan, gitu kan? Yang tadi itu, yang kreatif, yang cerdas, gitu kan? Fisiknya juga bagus. Untuk selain mereka juga memiliki potensi-potensi tersebut, kreatif, pintar, masih kuat, gitu ya. Mereka juga harus diinjeksikan atau harus diisi dengan pemikiran dan pengetahuan mengenai konservasi alam. Jadi harapannya ketika mereka lebih mengenal konservasi alam, mereka dapat membantu kami, gitu kan, dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan di Taman Nasional Gunung Halu Salak. Ya, khususnya ya membantu dalam penyebar luasan mengenai misi, visi dan tujuan dari konservasi alam yang kita laksanakan. Gitu, Bang, intinya. Sebetulnya. Masa-masa persiapannya itu ceritain dong, gerabak-gerubuknya lah kira-kira. Ini benar-benar gerabak-gerubuk sebetulnya. Jadi ini saya ingat saya dapat ide ini malam-malam sebetulnya memang terinspirasi oleh pimpinan juga ya, Kang ya. Pimpinan selalu mendorong kita di bawah ini, Pak Kepala Balai, ayo bikin sesuatu yang baru, ayo bikin suatu perlombaan kreatif gitu kan. Coba bikin format yang baru lah, jangan gitu-gitu aja. Nah, itu malam-malam entah wangsit dari mana gitu, Bang. Saya lagi nonton YouTube gitu kan, melihat penyanyi gitu kan, penyanyinya itu suaranya bagus, kemudian cantik juga, Bang. Jadi saya berkepikiran bagaimana caranya mengumpulkan orang-orang yang bertalenta, gitu kan, yang unggulan lah istilahnya gitu, di kawasan Taman Nasional Gunung Halu Salak. Tapi memang dalam prakteknya nggak mungkin kita cuma mengumpulkan mojangnya saja kan. Ya kita pura-pura lah mengumpulkan jajakannya juga. Jadi saya berpikir waktu itu malam-malam itu bagaimana caranya kita membentuk suatu wadah mojang jajaka unggulan di TNGS. Tujuannya untuk apa?
untuk kita bina, untuk kita kasih wawasan konservasi. Setelah mereka tahu itu, paham itu, harapannya dia bisa menyebar luaskan ke masyarakat, ke kalangan halayak luas lah Bang. Dengan kekuatan kreativitasnya, kekuatan medsosnya, kekuatan jaringannya, kita harapkan mereka bisa bergerak lebih luas daripada kami ini yang sudah mulai menguning kalau padi. Sebentar lagi tuai. Harapannya itu Bang, menciptakan suatu generasi unggulan gitu. Nah ini proses selanjutnya itu kami sering ngobrol ya, kami punya beberapa teman di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik di Kabupaten Lebak, Bogor maupun Sukabumi. Nah, kita coba lempar ini Bang, gitu kan, ke Pak Kabid, kadang ke Pak Kasih kalau saya ya, mungkin Pak Kepala Balai, ke Pak Kadis. Nah ternyata sambutannya luar biasa. Kita lempar lagi kemudian ke paguyubannya, paguyuban Mojang Jajaka, paguyuban Seja Adinda kalau di Lebak. Kalau di Bogor sama Sukabumi itu paguyuban Mojang Jajaka. Ternyata paguyuban dan dinas ini melihat ini sesuatu yang bagus gitu. Mereka mendukung sekali Bang gitu. Wah ini luar biasa saya bilang. Kalau didukung walaupun ini dananya entah dari mana, sumber dari mana, hajar dulu Bang. Iya betul. Agustus tanggal 10 kalau nggak salah, pas KKN itu Bang. Pas Hari Konservasi Alam Nasional itu. Nah, inspirasi apa ya, idenya muncul juga kan berkenaan dengan dua hari besar menurut saya. Untuk konservasi yang pertama adalah Hari Konservasi Alam Nasional tanggal 10 Agustus, yang kedua adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Oh iya. Ulang tahun tanggal 17. Saya bilang ini spiritnya nih. Spiritnya saya sampaikan ke pimpinan dalam bentuk slide kecil. Waktu itu saya dihabis-habisan dihajar oleh Pak Kepala Balai. Ini gimana caranya, itu gimana caranya? Ya sudah sih Pak. Pak saya bilang nanti aja Pak, yang itu yang penting jalan dulu dikit-dikit Pak. Karena apa ya, waktu juga mendesak, jangan sampai momen HKN dan 17 Agustus ini hilang gitu. Koordinasi dan alhamdulillah akhirnya mendapat dukungan dari 3 dinas dan 3 paguyuban itu. Apakah pimpinan pada saat itu ya, bersifat adaptatif dan fleksibel menghadapi? Awalnya saya berpikir beliau tidak mendukung, tapi ternyata Bang setelah belakangan saya paham beliau itu ingin saya menajamkan konsep Betul. jangan sampai asal, dan terbukti pada akhirnya ini sebetulnya saya buat pada level yang sebetulnya di internal balai saja, beliau angkat ini ke level yang lebih tinggi gitu. Iya betul. Baru saya berpikir harus itu bukan tidak setuju, tapi jangan dibikin asal ini kegiatan gitu. Adalah harus ada sesuatu yang bisa muncul lah gitu Bang, jangan terlalu kecil gitu. Nah akhirnya Bang alhamdulillah kan mendapat dukungan juga dari kementerian. Tadi Pak jadi jurinya Pak Kepala Biro Humas, Pak Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Pak Direktur Kawasan Konservasi berkenan langsung jadi juri kan. Wah saya sendiri sih merasa ini menjadi lebih wah kalau menurut saya, karena beliau ternyata berkenan hadir dan mengapresiasi gitu kan kegiatan ini pada akhirnya gitu Bang. Saya balik sedikit Bang, kenapa ke paguyuban gitu ya. Kan idenya tadi dibilang ini pengen merangkul generasi unggulan. Nah paguyuban ini kan sebetulnya orang-orang terpilih Bang. Paguyuban Memang sudah dipersiapkan untuk menjadi frontier lah ya, frontier garda terdepan. Betul, untuk jadi wajah-wajah Indonesia lah pada umumnya gitu. Betul, terpilih di setiap kabupaten Bang. Sudah melalui audisi yang ketat dan juga sudah dibekali berbagai macam keterampilan, seperti misalkan public speaking mereka udah luar biasa kan. Kemudian juga masalah digital marketing juga mereka ternyata sudah dibekali oleh masing-masing paguyuban. Kemudian juga masalah budaya juga mereka seni ternyata punya talenta masing-masing berbeda-beda. Wah ini saya bilang luar biasa ini Bang. Jadi kami alhamdulillah bisa bekerja sama dengan beliau-beliau itu mengumpulkan generasi milenial bahkan generasi Z unggulan dari 3 kabupaten di sekitar Taman Nasional Gunung Salak. Saya jadi semangat lagi nih. Ibarat kata bakat mereka ada penyalurannya lah. Betul. Bakat mereka ada penyalurannya, kemudian disatukan dengan konservasi Bang. Ini jadi kayak perpaduan konservasi dan budayanya dapet nih gitu. Budaya Sunda mereka ada, kemudian kita satukan dengan paham-paham konservasi. Jawa gitu kan Bang. Harapannya seperti itu Bang. Sundanya masuk lah ya. Ya karena kan kita daerah Sunda ya, kabupaten daerah Sunda, Banten juga masuk Sunda kan. Jadi ya kita konsep nature and culture-nya juga tetap kita angkat. Sebenarnya kita ingin memadukan antara budaya dengan konservasi Bang. Karena kan ini duta ini kan sebenarnya duta itu semacam ambasador ya.
orang yang mungkin akan menyebarkan gema konservasi itu ke khalayak luas. Nah, aneh juga kalau kita mau menyebarkan ke khalayak luas di sekitar Taman Nasional Gunung Masalah kan budayanya Sunda, tapi mereka nggak paham budaya Sunda, kan aneh juga. Jadi kalau seandainya mereka sudah membawa budaya Sunda, kemudian kita satukan dengan konservasi, mudah-mudahan ini bisa jalan nih, konservasi dan budaya gitu. Kegiatannya tuh apa aja sih, dari hari pertama tuh ngapain, terus apa namanya muatan-muatan materi yang diberikan, terus output yang diharapkan dari proses kegiatan ini, outputnya yang diinginkan tuh mereka jadi sosok yang seperti apa gitu sih. Ya, konsep kami sih di kegiatan ini Bang, fun ya. Jadi kita ada semacam masa dulu itu kan ada sosialisasi, kemudian juga ada perekrutan. Nah, perekrutan ini sebetulnya diusulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masing-masing kabupaten Bang. Jadi dipilih oleh dinas, direkomendasikan melalui surat ke Kepala Balai. Ini loh peserta dari Kabupaten Lebak, Bogor, Sukabumi. Itu registrasi. Kemudian masuk ke masa karantina. Kenapa karantina? Kita perlu waktu, bukan waktu yang kontinu untuk memberikan suatu treatment konservasi kepada mereka. Jangan sampai terjeda-jeda. Kadang kan nggak holistik kita menyampaikannya. Jadi kita menyiapkan waktu karantina 4 hari. Kita bersama-sama di sana. Kita satukan utusan dari 3 kabupaten itu jadi satu. Kemudian kita treatment dengan kegiatan-kegiatan konservasi tapi bersifat fun. Jadi beda Bang sama zamannya ospek kehutanan dulu, beda. Iya beda lah, udah pasti, nggak mungkin sama lah. Nggak mungkin sama ya. Ya, apalagi ini udah milenial. Lain ya. Nah, iya. Oke. Jadi konsepnya fun, tapi kita kayak macam santai tapi serius gitu. Ada team buildingnya? Team building kayak semacam apa ya? Kita ice breaking dulu biasa kan ya. Ice breaking, menyatukan mereka, kenalan segala macam sehingga mereka menjadi satu. Nggak lagi gua Lebak, lu Bogor gitu, nggak lagi. Ini pokoknya kita satu, kita Tanah Halisa. Nah, setelah jadi satu, kita kasih materi konservasi. Ada teori, ada kunjungan lapangan Bang. Oh gitu. Teorinya juga dikasihkan gitu kan. Kemudian juga diselingi dengan banyak games gitu ya. Kita menyampaikannya dengan games, menyampaikannya dengan teori, menyampaikannya dengan kunjungan ke lapangan. Kemudian kita juga ada beberapa semacam kunjungan wisata alam juga ya. Memang kita berwisata alam, tapi sebetulnya kita menekankan juga bahwa bukan cuma wisata alam loh. Ini kalian tuh belajar tentang wisata alamnya sendiri gitu. Jadi bukan cuma kita horeh-horeh ke lapangan, bahwa ini bagus ya, tapi kita belajar sebetulnya bagaimana sih membangun suatu wisata di kawasan konservasi gitu. Beda nggak sih membangun kawasan wisata konservasi dengan wisata misalkan buatan kayak waterboom gitu kan. Itu kan konsepnya sangat jauh, sangat berbeda gitu. Mereka berkunjung fun tetapi diajarkan hal-hal seperti itu Bang. Kayak gitu. Ya, oke. Goalsnya? Ya, goalsnya itu sebetulnya kita ingin membentuk hub ya, suatu forum duta Tanah Halisa dari 3 kabupaten sebetulnya. Entah dia terpilih jadi juara atau tidak sebetulnya. Kita pengen membentuk suatu wadah bagi para pemuda unggulan ini dari Lebak, Banten, dan Sukabumi untuk bersama-sama kita bagaimana caranya membantu kegiatan pengelolaan konservasi Taman Nasional Gunung Salak, terutama dalam kampanye sebetulnya, kampanye penyelamatan alam sebetulnya itu. Nah, sebetulnya goalnya itu Bang, dan masalah juara 1, 2, 3 itu sebenarnya itu cuma bonus aja sih. Iya. Ada yang memang harus ada kompetisi, harus ada juara kan, artinya tetap ada, tetapi semua finalis yang 18 orang ini tetap kita anggap sebagai keluarga duta Taman Nasional Gunung Salak. Iya. Nah, kedepannya sebetulnya harapan kami Bang, setelah terbentuk ini, itu kan bukan cuman kampanye di medsos saja Bang,
tapi mereka bisa membangun program mandiri sebetulnya. Iya kan? Jadi mereka bisa ngobrol kan, saling ngobrol, apa sih yang dibutuhin masyarakat? Oh, masyarakat sebelah sini nih di dekat kawasan nih masih miskin nih misalkan. Atau misalkan mereka sudah menggarap dari zaman perhutani nih. Kan sebelum ada wilayah perluasan Bang ya. Sebelum 2003 ada kawasan Bisa Taman Nasional. integrasi lah ya ke masyarakat gitu. Integrasi ke masyarakat. Iya, artinya ada yang menggarap dalam kawasan, tetapi menggarap itu sebelum kawasan tersebut ditetapkan menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Misalkan nih Bang ya. Nah, bagaimana caranya agar mereka mendapatkan pengakuan gitu kan di garapan tersebut, tapi mereka melakukan penggarapan tanpa merusak yang sudah ada. ya seperti itu Bang. Bahkan memberikan nilai tambah di situ. Atau mungkin bagaimana mereka bisa memfasilitasi kelompok masyarakat tertentu mengembangkan wisata alam. Iya. Atau mungkin bagaimana mereka merancang suatu kegiatan pendidikan konservasi bagi anak-anak sekolah. Nah, harapan kami wadah ini akan terus menjadi apa ya, semacam tempat mereka untuk brainstorming gitu diri mereka sendiri untuk membangun program-program yang mungkin mereka bisa laksanakan terkait dengan pengelolaan konservasi di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Tidak hanya sekedar hore-hore sebagai penghias ya, ganteng, cakep gitu. Nggak hanya itu sebetulnya Bang. Iya betul. Terima kasih Gitu Mas Heru. harapannya. Wah hebat banget ini. Benar-benar apa? Sebuah kegiatan atau aktivitas yang luar biasa menurut saya. Nah, mungkin sedikit Bang. Ini memang kegiatan yang pertama Bang ya. Mungkin banyak kekurangan di sana sini, tapi kami berharap ini berlanjut. Yang jadi sekarang udah kita bentuk menjadi misalkan semacam kakaknya gitu kan. Nanti kakaknya ini akan membentuk duta-duta Tanah Halisa yang baru ke depannya secara kontinu. Betul. Ya, sehingga komunitasnya semakin besar dan semakin kuat gitu. Betul. Bahkan bisa jadi paguyuban tersendiri. Mudah-mudahan. Oke. Siap Bang, makasih Bang. Ya. Demikian Sobat Explore, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, and comment di channel Explore Media, Sobat Explore. Tetap semangat. Semoga segala yang terbaik terjadi bagi diri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Explore Media.